Gons FM, temani hari dan malammu. Hey guys, welcome back to Gons FM, your number one most outdated radio broadcast. Sekarang kalian lagi temenin sama gue, Stephanie Renata, and gue, Imana Dia. Nah, Sobat Gons FM, kali ini kita kedatangan dua ibu guru yang kece banget nih guys. Ada Bu Indri. Halo teman-teman. Juga ada Bu Woro. Apa kabar nih Ibu? Halo teman-teman, kabar saya baik. Halo Ima. Ini pastinya juga baik, sehat gitu ya. Sehat ya Bu ya. Puji Tuhan, kabar baik dan sehat. Puji Tuhan. Oke. Sebelum mulai nih Bu, kita mending kenalan dulu nggak sih sama dua ibu guru kita, biar teman-teman FM juga tahu Bu Indri dan Bu Woro itu siapa. Betul. Silakan Bu. Jadi untuk Bu Indri dan Bu Woro, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, halo Gons 33, Gons 34, dan Gons 32. Ini Gons 32 nih udah lagi slow-slownya gitu ya, lagi persiapan UTBK. Oke, jadi perkenalkan, saya Bu Indri, saya mengajar fisika. Oke, teman-teman, kenalkan. Ini Kons 32, 33, dan 34. 33 dan 34 mungkin belum kenal dengan saya ya. Saya Bu Woro, saya mengajar menggambar. Dan saya mengajar menggambar sejak angkatan pertama di Gonzaga, gitu ya. Oke. Wow, oke. Terima kasih untuk perkenalannya Bu Woro dan Bu Indri. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita mau bahas apa sih, Van? Jadi, Rabu lalu kita kan habis ngerayain Hari Kartini nih. So, hari ini kita bakal ngobrol dikit soal era Kartini, perkembangan emansipasi wanita, dan pendidikan di masa sekarang. Wah, kayaknya seru banget nih ya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja. Dari pertanyaan pertama, kalau dari pandangan Bu Woro dan Bu Indri sendiri, sosok Raden Ajeng Kartini untuk Ibu sendiri itu gimana sih? Bisa dimulai dari Bu Woro dulu. Oke, terima kasih. She's tiny, but her acts are huge. Ya, dia kecil tapi aksinya itu begitu besar. Dia berbuat banyak untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan di Indonesia. Ya. Apa yang dia lakukan itu berangkat dari situasinya saat itu, yang menganggap perempuan itu koncowingking, yang menganggap perempuan itu subordinat. Jadi beliau itu menurut saya orang yang berjasa besar untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Oke, terima kasih. Oke, saya menyambung sedikit gitu ya. Kalau menurut saya sih, sosok Ibu kita Kartini adalah sosok wanita yang tangguh, wanita yang berani, dan beliau sosok wanita yang menginspirasi kita semua sampai sekarang ini. Beliau mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang wanita yang tangguh, wanita yang berani untuk berekspresi, berani untuk tampil, berani untuk berkarya. Jadi pelopor wanita tangguh di Indonesia ya Ibu kita Kartini gitu. Baik. Menarik banget ya tadi dari Bu Woro memandang dari ada quotes nih, she's tiny but her soul is huge. Jadi dia berbuat banyak untuk mengangkat harkat perempuan di Indonesia. Lalu dari Bu Indri bilang kalau Kartini itu jadi teladan dan inspirasi buat Bu Indri. Mengajarkan Bu Indri dan kita juga nih untuk menjadi wanita yang tangguh dan berani untuk berekspresi, berkarya, dan juga berpendapat. Lanjut, Fani. Yap, benar banget. Nambah perspektif kita juga sebagai Kartini muda Indonesia. Ya kan, Mak? Oke. Nah, Bu, Kartini ini kan terkait erat banget dengan pendidikan. Kalau menurut Bu Indri dan Bu Woro sebagai guru, sistem pendidikan di Indonesia itu gimana sih, Bu? Sistem pendidikan di Indonesia ketika saya lahir, saya kecil sudah sangat berubah ya. Kalau dulu perempuan nggak boleh belajar, umur 12 sudah harus dipingit gitu ya, dan nggak boleh lagi melanjutkan pelajaran. Kalau zaman saya lahir sudah belajar itu, orang-orang perempuan itu sudah pada belajar. Bahkan apa yang dilakukan Kartini itu
menginspirasi Van de Venter orang Belanda untuk melanjutkan cita-cita Kartini membuka sekolah perempuan. Nah, jadi ketika saya lahir besar sudah ada dan tidak ada pembedaan. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang menurut saya cukup maju, jadi mengharuskan anak-anaknya belajar terus sampai setinggi-tingginya. Bahkan ketika saya lulus S1, bapak saya masih bertanya kapan S2, kapan S3, dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi menurut saya sudah merdeka saat ini. Terima kasih. Oke, saya sambung. Nah, kalau menurut saya pendidikan di Indonesia ya pastinya sangat-sangat mengalami banyak perkembangan ya, terutama dalam kesetaraan dari segi laki-laki dan perempuan. Sekarang tidak ada semua punya peluang gitu antara baik itu laki-laki maupun perempuan punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk bersekolah. Terus kemudian dari segi kurikulum sendiri pun juga banyak mengalami perkembangan, apalagi di masa pandemi ini kita kenal dengan kurikulum Merdeka Belajar gitu ya, yang artinya kita terbuka untuk terus berkembang, terutama dalam sistem pendidikannya. Nah, ini juga mungkin salah satu inspirasi dari apa yang telah diperjuangkan oleh Ibu kita Kartini, sehingga sekarang ini khususnya sistem pendidikan Indonesia sudah mengalami banyak perkembangan. Terima kasih. Baik. Kalau bisa saya ringkas ya Bu, dari Bu Woro nih, dari masa Bu Woro kecil sampai sekarang tentunya udah beda. Tapi menurut Bu Woro itu pendidikan sekarang sudah merdeka. Nah dari Bu Indri juga bilang pas banget dengan kurikulum yang Indonesia anut nih sekarang di masa pandemi, yaitu Merdeka Belajar. Lalu kesetaraan dari segi laki-laki dan perempuan juga sekarang sudah sangat maju, yaitu punya peluang yang sama untuk bersekolah. Baik, selanjutnya nih Bu. Menurut Bu Indri dan Bu Woro, sebenarnya regulasi yang ada di Indonesia saat ini sudah mendukung persamaan hak dari wanita belum sih, Bu? Ya, secara umum sudah ya. Secara umum sudah. Meskipun ya di sana-sini, di beberapa lembaga masih memberlakukan juga pembedaan antara pria dan wanita. Karena mungkin pria dianggap sebagai kepala keluarga dan wanita itu bujang. Jadi ada pembedaan di situ, di beberapa lembaga ya, beberapa lembaga saja. Tapi pada umumnya mereka sudah menghargai pria dan wanita itu sama karena mereka menilai dari kinerjanya. Begitu menurut saya. Oke, saya setuju dengan Bu Woro ya. Saya juga setuju dengan adanya perkembangan regulasi di Indonesia. Jadi sekarang sudah banyak mengalami pengenangan mengenai kesetaraan antara pria dan wanita gitu ya, laki-laki dan perempuan, dari mungkin baik dari pekerjaan maupun dari pendidikan gitu, dari siswa dan sebagainya. Seperti itu. Wah, berarti udah lebih maju ya Bu, ada perkembangan regulasi tentang kesetaraan pria dan wanita. Betul. Oke. Mungkin kalau boleh Bu, bisa cerita dikit pengalaman Ibu yang berkaitan dengan masalah kesetaraan hak wanita. Silakan Bu. Baik, kesetaraan hak wanita ya. Kebetulan kalau di rumah saya sendiri nggak ada pembedaan ya, bahkan saya mengerjakan pekerjaan pria juga gitu. Dan saudara saya yang pria juga mengerjakan pekerjaan wanita, kalau memasak itu dianggap pekerjaan wanita. Karena dulu begitu, memasak itu pekerjaan wanita, pekerjaan konco winking. Nah, tidak ada pembedaan kalau di rumah saya, tetapi di tetangga itu masih ada juga yang memberlakukan seperti itu. Hanya dulu waktu kecil saya juga pernah merasa ini kok kalau perempuan nggak boleh tertawa terbahak-bahak ya gitu. Nah, ternyata masih ada kultur-kultur yang dipegang bahwa perempuan itu harus anggun, perempuan itu bolehnya hanya tersenyum, nggak boleh terlihat giginya kalau tertawa, yang begitu dan sebagainya. Jadi harus sopan, pakaiannya termasuk pakaiannya dan sebagainya, sikapnya gitu. Itu yang saya alami. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau pengalaman saya pribadi gitu ya mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya
Saya sudah merasakan bagaimana kesetaraan itu terjadi, terutama ketika saya bersekolah juga sama saya punya peluang, kita sebagai para wanita punya peluang menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi ketika saya dulu sekolah, saya punya peluang, saya punya kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi atau mengkoordinator sebuah sebuah kegiatan. Nah, terutama di GONS juga kan, sama di GONS juga kita yang dekat dengan kita, kita lihat ketua senat kita Laras. Nah, itu juga seorang wanita. Jadi menurut saya sudah sangat dekat dengan kita gitu. Jadi sebagai seorang perempuan pun kita punya peluang untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang berkarya maupun untuk melayani semuanya gitu. Maaf, boleh nambah dikit aja. Boleh Bu, silakan. Pengalaman saya yang menurut saya itu tidak membedakan perempuan dan pria itu di Gonzaga. Karena saya dipercaya juga untuk waktu itu mendampingi Gonzaga Festival yang pertama dan kedua, dan banyak hal yang bisa saya kerjakan sebagai perempuan di Gonzaga gitu. Terima kasih. Baik Bu, berarti bisa diringkas kalau untuk Ibu Woro dulu waktu kecil di keluarga Ibu tidak ada perbedaan antara pria dan wanita ya Bu, tapi pada dulu Ibu kecil di sekeliling Ibu masih ada beberapa peraturan yang hanya berlaku untuk wanita, seperti tidak boleh ketawa terbahak-bahak atau harus sopan dan sebagainya. Nah, untuk Ibu Indri, growing up, kesetaraan itu sudah terjadi. Jadi wanita memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk menjadi pemimpin. Benar kan, Bu? Betul sekali, Stefani. Oke, nah tadi kita udah dengar di pengalaman serta pandangan dari Bu Woro dan Bu Indri mengenai situasi kesetaraan hak wanita di Indonesia dan juga di sekolah kita nih, di GONS yang udah sangat-sangat setara banget ya, laki-laki dan perempuan untuk guru maupun buat siswa. Dari guru tadi Bu Woro bilang kalau misalkan ibu diberikan kepercayaan buat ngurusin Gonzaga Festival, maaf. Dan juga dari Bu Indri juga sama, dan kita siswa juga ngerasa banget dengan Laras sebagai ketua senat kita. Oke, next nih Van, kita mau ke section apa? Nah, selanjutnya ini kita ada sesi Q&A atau question and answer. Nah, silakan Ma buat pertanyaan yang pertama. Oke, yang pertama, gimana sih pandangan Ibu tentang cara berpakaian seorang perempuan dan hubungannya dengan kualitas perempuan tersebut? Bisa dimulai dari Bu Woro. Ya, cara berpakaian perempuan di Gonzaga atau di mana saja ini? Tetap saja bahwa kalau saya memandang cara perempuan berpakaian harus rapi dan terutama terlebih-lebih adalah menyesuaikan tempatnya. Dan anak-anak atau orang perempuan harus sadar bahwa ketika mereka memilih memakai pakaian, harus sadar bahwa itu juga akan mengundang resiko ya, beresiko gitu. Semua itu beresiko. Kalau pakai pakaian zaman kuno mungkin akan diomongin kok kuno. Jadi memang masyarakat itu bisa saja ngomong apa saja gitu ya. Seperti Tamara Blazinski misalnya pakai celana pendek diomongin, pakai baju ketutup juga diomongin. Jadi kita saja yang sadar kapan kita harus memakai itu, dan kita sadar bahwa semua akan diomongkan gitu, diomongin gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Oke, saya setuju dengan tadi yang sudah disampaikan Bu Woro ya. Jadi sekarang apalagi di zaman sekarang ini gitu ya, banyak sekali jenis-jenis pakaian wanita, semakin istilahnya semakin modis gitu, semakin kece gitu ya, tapi tetap kita tuh sebagai seorang perempuan gitu, jadi kita harus tahu menempatkan diri gitu, kapan saatnya kita bersekolah ini pakaian yang baik dan benar sebagai seorang perempuan tuh seperti apa sih, tapi ketika main dengan teman-teman atau misalnya di tempat umum atau di rumah, nah itu kita harus tahu menempatkan diri bagaimana cara kita berpakaian, khususnya kita sebagai perempuan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Van. Nah, buat pertanyaan kedua ini, bagaimana pandangan Ibu terhadap victim blaming atau menyalahkan korban yang marak dilakukan masyarakat luas dalam kasus-kasus kekerasan
pelecehan seksual yang ada. Silakan Bu Ora mungkin. Ya, oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cara kita berpakaian itu mengundang orang berkomentar, apapun pakaian kita, mengundang orang berkomentar. Terlebih kalau pakaian kita memang mengundang juga orang untuk merasakan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, itu perlu kita menyadari itu. Kalau pola pikir yang lama yang saya pakai, pola pikir Jawa yang lama akan mengatakan bahwa itu tidak pantas memakai seperti itu. Bahkan ketika memakainya di pantai pun, misalnya kita pakai yang terbuka akan diomongkan gitu ya, akan dijadikan omongan gitu. Tapi sekarang kita kan zamannya sudah modern, model banyak sekali ya, model baju. Dan itu juga sudah disesuaikan dengan tempatnya. Jadi kalau saya sekarang mungkin akan mengatakan ya sadarlah bahwa semua akan diomongkan. Jadi hati-hatilah dalam berpakaian, memilihnya juga hati-hati, sesuaikan dengan tempatnya. Gitu supaya kita bisa menerima omongan orang itu dengan benar gitu. Bereaksi dengan benar pula sehingga kita tidak merasa menjadi korban gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, menambahkan sedikit gitu ya. Oke, tadi mengenai victim blaming, mungkin banyak terjadi dan mungkin tanpa kita sadari kita pun sering melakukannya gitu. Kita sering mengejudge korban, bahkan lebih ke ngejudge korbannya gitu. Asal sendiri nih pakaiannya kayak gini gitu ya. Padahal ya tadi Bu Oro udah menyampaikan gitu cara pandang yang lain. Tapi di sisi lain juga dari pakaian sendiri pun itu bukan tadi faktor utama gitu ya. Ada resikonya tapi itu bukan faktor utama. Banyak hal yang terjadi. Justru ada, kalau mungkin teman-teman lihat di Instagram atau misalkan di berita-berita gitu tuh, bahkan ada museumnya gitu. Jadi museum pakaian yang korban-korban pelecehan seksual. Dan ternyata ketika dilihat banyak juga pakaian-pakaian yang memang istilahnya normal gitu, pakaian yang tergolong sopan gitu. Jadi kita juga kemarin 2 minggu yang lalu ya, habis pekan seksualitas, semoga menjadi bekal kalian gitu ya, bekal kalian bagaimana sih memandang seksualitas maupun hal-hal yang bullying dan sebagainya yang terjadi di sekitar kita gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya yang super interesting. Nah, sekarang kita ada pertanyaan selanjutnya. Ima, silakan. Oke, ini buat Bu Oro dan Bu Indri ya. Apa yang memotivasi Ibu untuk bergelut di dunia pendidikan? Boleh mulai dari Bu Oro? Mulai dari saya ini, bergelut di dunia pendidikan. Semula itu tidak saya inginkan, karena menurut saya berat. Saya tidak jago bicara, saya tidak jago bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi semakin saya menolak, rasanya saya semakin dibenamkan oleh Tuhan ke situ. Jadi semakin saya menolak, saya semakin ditarik seolah-olah masuk ke dunia itu. Nah, ketika saya sadari itu bahwa ya kenyataannya begitu, saya mencoba untuk belajar. Ketika belajar inilah saya belajarnya tidak sekedar belajar, tapi dengan sepenuh hati ya, saya menceburkan diri sekarang. Kalau dulu saya menolak-nolak tapi ditarik, ya sekarang sudah saya menceburkan diri saja. Ternyata itu menghidupkan, tidak hanya menghidupkan murid-murid yang saya dampingi, tapi ternyata menghidupkan saya juga, gitu, menghidupkan jiwa saya, gitu. Jadi disitulah saya merasakan indahnya bergelut dengan pendidikan di anak-anak gitu ya. Itu yang kemudian memotivasi saya tetap mempelajari mengenai anak-anak, tetap meningkatkan juga belajar saya sampai saat ini. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Tadi sharing Bu Oro luar biasa ya. Kalau Bu Oro tuh awalnya yang nggak mau, nah sekarang malah jadi jatuh cinta gitu ya Bu. Kalau saya tuh saya kebalikan gitu dengan Bu Oro, karena tuh saya tipe orangnya yang senang ketemu orang lain, terus senang ngajarin. Dulu waktu SMA tuh saya senang ngajarin teman-teman, terus saya juga senang ketemu orang banyak, saya juga senang ngomong gitu. Jadi senang anak kecil juga. Jadi saya pikir kayaknya saya cocok nih kalau jadi seorang guru gitu. Jadi tapi ketika saya
terjun menjadi seorang guru juga tidak semudah yang saya pikirkan gitu. Saya pikir ya udah karena saya punya bekal itu ya saya akan nyaman, akan apa ya lancar-lancar. Ternyata ya tidak seperti itu juga. Banyak proses yang saya lewati, banyak yang harus saya pelajari. Bahkan sampai sekarang saya butuh banyak sekali pembelajaran, belajar dari Bu Woro, belajar dari guru-guru yang lain, belajar dari sumber yang lain gitu. Tapi hal yang apa ya, yang membuat saya terus bersemangat, membuat saya terus termotivasi itu ya ketemu dengan anak-anak, ketemu di kelas, walaupun sekarang secara online gitu ya, sedih sih nggak bisa ketemu langsung, tapi ternyata ketika saya berjumpa maupun itu secara virtual lewat apa ya bersama anak-anak gitu ya, ternyata itu membawa sukacita buat saya sendiri gitu, membawa kebahagiaan buat saya sendiri. Ternyata kalau libur juga wah ternyata kangen ya ketemu anak-anak, atau misalnya apalagi kita ngalamin ya masa offline dan online gitu. Jadi ketika keseruan offline gitu, ketemu anak-anak di kelas istirahat, terus rame-ramenya mereka dan sebagainya. Nah, ternyata semakin kesini saya semakin sadar, wah ini yang membuat saya terus apa ya, terus menguatkan saya, meneguhkan saya mendampingi anak-anak, menemani anak-anak gitu sebagai guru. Gitu sih. Oke, terima kasih untuk jawaban keren-kerennya nih dari guru. Kalau boleh dibilang nih guru yang junior dan guru yang senior banget di Gonzaga, betul? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Fani. Nah, yang pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan buat Bu Indri nih. Bagaimana pandangan Ibu terhadap stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa seorang perempuan dalam keluarga harus bergelut dalam pengurusan rumah tangga dibanding merintis karir? Silakan, Bu. Oke, ini kalau pandangan saya secara pribadi ya. Oke, kita semakin sekarang tuh makin realistis gitu ya. Kalau misalkan kita pandangannya seperti itu, saya sih jujur kurang setuju gitu ya. Misalnya, wah perempuan kan tugasnya sebagai istri ya tugasnya sebagai istri yang merawat merawat keluarga, terus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga sebagai seorang perempuan kita juga punya hak tadi untuk berkarya, untuk terus belajar, untuk terus bekerja dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya tuh perempuan itu luar biasa gitu. Bisa tadi kalau Bu Woro sharing gitu kan, bisa melakukan dua hal gitu ya, tugas perempuan dan tugas seorang laki-laki. Apalagi seorang ibu gitu ya, yang saya lihat ibu saya sendiri gitu. Sebagai seorang perempuan, ibu saya tuh bisa bisa bekerja juga, bisa juga sebagai seorang ibu. Jadi dua hal itu yang membuat saya kurang setuju gitu kalau perempuan harus di rumah, harus mengurus rumah tangga, tapi di sisi lain perempuan juga harus bekerja gitu. Apalagi di zaman sekarang ini ya, biaya kehidupan semakin tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya apalagi di Jakarta gitu ya, kalau kita mengandalkan misalnya suami gitu, tapi kita sebagai istri juga misalnya kita ingin melakukan suatu hal, atau misalnya kita masih ingin berkarya, apalagi misalnya kita punya semangat belajar yang tinggi gitu ya, jadi tetap ingin selalu berkarya dan sebagainya. Dan menurut saya kita bisa lakukan keduanya gitu. Kita masih bisa bertugas sebagai seorang istri di rumah, tapi kita juga bisa ikut terus berkarya, terus bekerja, terus belajar gitu. Keren banget nih Bu, pendapat Ibu. Oke, buat pertanyaan last but not least, silakan Ima. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bu Woro nih. Menurut Ibu, bagaimana kesetaraan persamaan hak wanita dan pria di SMA Kolese Gonzaga? Apakah sudah setara atau belum? Silakan Bu. Di SMA Gonzaga yang saya cintai ya, Ima dan Stefani dan Bu Indri. Wah, di sana itu luar biasa menurut saya. Kesetaraannya itu luar biasa. Tidak terasa lagi ini pekerjaan pria, ini pekerjaan wanita. Tidak ada lagi, nggak terasa lagi seperti itu, pembedaan seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada masalah ya di sana. Mau pria, mau wanita, boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi juga yang pendukung di balik layar. Jadi semua bisa dilakukan bersama-sama. Entah pria, entah wanita. Semua bisa dilakukan bersama-sama. Yang penting kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas tugas yang kita emban. Sama entah itu pria, entah wanita ya. Kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas tugas yang kita emban dan kita
menghargai semua yang dipercayakan kepada kita itu dengan bekerja dengan baik gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu. Wah, nggak kerasa nih waktu kita buat episode ini. Ada satu atau dua kata yang ingin Ibu sampaikan untuk Kartini-Kartini yang ada di luar sana? Ya, kalau saya nih, jadilah tetap menjadi wanita, jangan kehilangan kewanitaannya. Meskipun kalian bisa berkarir setinggi mungkin, sehebat mungkin, tapi jangan sampai kehilangan kewanitaannya. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang putri, itu tetap harus dipegang. Gitu. Itu pesan saya. Oke, kalau dari saya buat Kartini masa kini Gonzagawati ya, Gonzagawati yang sedang menyaksikan podcast ini gitu ya. Pokoknya kalau pesan dari Bu Indri, tetap semangat, tetap menjadi tadi kata Bu Oro, jangan kehilangan jati diri sebagai seorang wanita, wanita yang tangguh, wanita yang percaya diri, wanita yang berani seperti ibu kita Kartini. Terima kasih. Baik, ini makasih banget nih Bu Oro dan Bu Indri sudah sangat menginspirasi. Ini jujur aja saya terinspirasi dadakan dengan jawaban-jawaban Ibu tadi. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton juga nih di YouTube, terima kasih banget udah nonton sampai detik ini. Untuk teman-teman di Spotify yang lagi dengar, terima kasih juga udah dengar sampai detik ini. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media. Jangan lupa juga untuk diposting di story tentang podcast ini. Nah, jadi gue Manadia dan Gue Stephanie Renata. pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Dadah. Gons FM temani hari dan malammu.